Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait playlist pada materi TJKT ya untuk fase F, yaitu keamanan jaringan. Nah, saat ini kita sudah sampai di materi 3.3, yaitu terkait memahami pengujian keamanan jaringan, host dan server ya. Pengujian keamanan jaringan, host, dan server adalah proses penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan yang ada pada infrastruktur jaringan IT yang kita kelola. Pengujian keamanan jaringan, host, dan server adalah proses untuk mengidentifikasi kerentanan dan melindungi sistem komputer dari serangan yang berpotensi untuk merusak atau merugikan infrastruktur IT yang kita kelola. Berikut saya akan menjelaskan ya terkait beberapa konsep penting yang perlu dipahami dalam pengujian keamanan. Yang pertama adalah vulnerability assessment atau sering kita kenal dengan istilah penilaian kerentanan. Proses ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pemetaan kerentanan dalam jaringan, baik itu host atau server. Teknik yang umum digunakan termasuk pemindaian port atau port scanning, analisis kerentanan atau vulnerability assessment, dan pencarian kerentanan terhadap perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya adalah terkait pengujian penetrasi atau penetration testing, adalah simulasi serangan yang dilakukan oleh seorang ahli keamanan untuk menguji keamanan sistem. Hal ini bertujuan untuk menemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses penyerangan pada sisi yang dianggap lemah ya. Pengujian penetrasi atau penetration testing mencakup upaya untuk mendapatkan akses yang tidak sah ya. Yang kedua, menguji keamanan jaringan, host atau server dari berbagai sudut pandang. Yang poin yang ketiga terkait pengujian keamanan adalah terkait network security testing atau pengujian yang memiliki proses evaluasi ya, yang mengevaluasi keamanan dari infrastruktur jaringan, termasuk perangkat jaringan, firewall, router, dan protokol jaringan yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah keamanan dan melindungi jaringan dari serangan seperti serangan denial of service atau DOS, serangan malware, atau serangan brute force ya. Poin selanjutnya adalah host and security testing atau pengujian keamanan host. Ini melibatkan penilaian keamanan pada tingkat host atau perangkat secara personal ya. Nah, proses ini mencakup evaluasi terkait sistem operasi, konfigurasi perangkat lunak, dan kebijakan keamanan yang diterapkan, dan deteksi malware atau intrusi ya yang ada pada sistem. Yang selanjutnya adalah server security testing atau pengujian keamanan untuk server. Nah, pengujian ini berfokus pada pengujian keamanan server yang merupakan target utama serangan. Pengujian ini mencakup penilaian sistem operasi server, versi yang digunakan, layanan yang berjalan, kebijakan keamanan, firewall, dan lain sebagainya. Pengaturan keamanan dan deteksi serangan yang berpotensi terhadap server. Yang selanjutnya adalah web application security testing atau pengujian keamanan aplikasi web. Ini adalah proses untuk mengevaluasi keamanan aplikasi web. Ini mencakup identifikasi kerentanan umum seperti serangan SQL injection atau cross-site scripting, kebocoran informasi sensitif, atau kerentanan terhadap serangan brute force. Dan poin yang terakhir adalah wireless network security testing atau pengujian keamanan jaringan nirkabel ya. Nah, ini melibatkan penilaian keamanan jaringan nirkabel termasuk pengujian enkripsi, kelemahan protokol keamanan, dan deteksi titik akses yang rentan. Nah, ini semua poin-poin di atas perlu dicatat ya, bahwa pengujian keamanan harus dilakukan dengan persetujuan penuh dari pemilik sistem yang diuji, dan harus dilakukan oleh individu atau tim yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal ini terkait security ya.
Oke, topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengujian keamanan jaringan, host, dan server. Ini melibatkan 3 poin ya, prosedur dan cara pengujian keamanan jaringan, prosedur dan pengujian keamanan host, dan prosedur dan cara pengujian keamanan server. Nah, dalam rangka mengamankan host dan klien dari serangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih dahulu kita perlu mengetahui ya, mengenal berbagai macam serangan yang terjadi pada host. Yang pertama adalah active attack ya. Serangan jenis ini merupakan serangan dengan metode penyerangan secara langsung pada target komputer, pada umumnya berupa serangan terhadap ketersediaan ya, availability dan layanan komputer server, sehingga dapat berdampak pada integritas dan keaslian informasi pada sistem. Yang selanjutnya adalah passive attack. Serangan jenis ini dilancarkan dengan tanpa mengganggu kondisi sistem yang sedang berjalan, dan metode yang dilakukan adalah dengan memantau lalu lintas paket data atau traffic yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan frekuensi lalu lintas paket data tersebut. Nah, ditinjau dari organisasi, serangan dapat juga dikategorikan menjadi dua, yaitu serangan dari pihak luar dan serangan dari pihak dalam ya. Nah, serangan dari pihak luar adalah serangan yang berasal dari luar organisasi, pihak yang tidak memiliki hak akses untuk mencoba melanggar kebijakan keamanan. Yang selanjutnya adalah serangan dari pihak dalam ya, atau dari pihak internal, merupakan serangan yang dilancarkan oleh pihak dalam organisasi, yaitu orang yang memiliki wewenang atau hak akses namun disalahgunakan, atau seseorang mencoba untuk menaikkan privilege ya, atau tingkat hak aksesnya. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam serangan jaringan yang terjadi pada host, sekarang pengujian keamanan jaringan pada host. Pengujian dilakukan untuk mengetahui ya, jadi pada materi ini kita diharapkan bisa mengetahui adanya kemungkinan kelemahan pada komponen sistem untuk bisa kita teliti dan kita bisa analisa ya. Jadi sehingga diharapkan peserta didik dengan mempelajari topik keamanan jaringan ini bisa lebih aware ya, untuk memahami bagaimana proses pengujian keamanan terhadap baik itu jaringan atau host ya, terutama di perangkat kita pribadi ya, atau di jaringan intranet yang kita kelola. Oke, sekian video penjelasan terkait materi 3.3 kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.